Selamat datang dalam sesi bacaan buku harian Santa Faustina. Para opa, oma, bapak, ibu, dan sahabat-sahabat sekalian, mari kita baca dan dengarkan bersama-sama. Buku harian Santa Faustina nomor 1106 sampai 1110. Keutamaan tanpa kebijaksanaan itu sama sekali bukan keutamaan. Hendaknya kita sering mohon kepada Roh Kudus supaya dianugerahi rahmat kebijaksanaan ini. Kebijaksanaan meliputi pertimbangan yang cermat, permenungan yang rasional, dan keputusan yang tegas. Keputusan akhir selalu ada di tangan kita. Kitalah yang harus memutuskan, dan kita dapat dan wajib meminta nasihat dan pencerahan. Dalam meditasi hari ini, Allah memberiku terang batin dan pemahaman mengenai apa artinya kesucian dan apa yang terkandung di dalamnya. Meskipun sudah seringkali aku mendengar hal ini dalam konferensi-konferensi, hari ini jiwaku memahaminya secara berbeda, yakni ketika ia mulai memahaminya berkat terang Allah yang memberinya pencerahan. Bukan rahmat, bukan wahyu, bukan penampakan, bukan anugerah yang membuat suatu jiwa menjadi sempurna, tetapi lebih-lebih kesatuan mesra jiwa itu dengan Allah. Karunia-karunia itu hanyalah sekedar hiasan bagi jiwa, bukan hakikat atau kesempurnaannya. Kesucian dan kesempurnaanku ada pada kesatuan erat antara kehendakku dan kehendak Allah. Allah tidak pernah memperkosa kehendak bebas kita. Kita mau menerima rahmat Allah atau tidak, terserah sepenuhnya pada kita. Kita akan bekerja sama dengan rahmat Allah atau tidak, juga terserah pada kita. Dalam konferensi petang yang terakhir, yang merupakan persiapan untuk pembaruan kaul-kaul, pastor berbicara mengenai kebahagiaan yang mengalir dari ketiga kaul, dan mengenai ganjaran yang muncul dari upaya mematuhi kaul-kaul dengan taat. Tiba-tiba jiwaku dicampakkan ke dalam kegelapan batin yang pekat. Jiwaku dipenuhi dengan kepahitan ketimbang sukacita, dan hatiku ditembus dengan rasa sakit yang nyeri. Aku merasa sedemikian papa dan tidak pantas untuk menerima rahmat ini, dan sadar akan kepapaan serta kehampaanku. Aku tidak akan berani menghampiri kaki postulan paling muda pun untuk menciumnya. Dalam roh, aku melihat para postulan itu sangat elok dan menyenangkan Tuhan, sedangkan aku sendiri tampak sebagai seonggok kepapaan. Sesudah konferensi, aku menghempaskan diri pada kaki Allah yang tersembunyi, diiringi derai air mata dan kepedihan. Aku menceburkan diriku ke dalam lautan kerahiman Allah yang tak terbatas, dan hanya di sana aku mengalami kelegaan dan merasa bahwa segala kerahimannya yang maha kuasa menyelubungi aku. Inilah hari pembaruan kaul. Begitu aku bangun, kehadiran Allah menyelubungi aku.
dan aku merasa bahwa aku adalah seorang anak Allah yang masih kecil. Kasih Allah dicurahkan ke dalam jiwaku, dan Allah memperlihatkan kepadaku betapa segala sesuatu tergantung pada kehendak-Nya. Ia mengucapkan kata-kata ini kepadaku. Aku mau memberikan pengampunan penuh kepada jiwa-jiwa yang pada pesta kerahiman ilahi pergi ke pengakuan dosa dan menyambut komuni kudus. Kemudian ia berkata kepadaku, Putriku, jangan takut akan apapun. Aku senantiasa menyertai engkau, juga kalau engkau tidak merasakannya. Kerendahan hatimu menarik aku turun dari tahtaku yang mulia, dan aku menyatukan diriku erat-erat denganmu. 20 April 1937. Tuhan memperlihatkan kepadaku perdebatan yang sedang terjadi di Vatikan mengenai pesta itu. Yang Mulia Paseli melakukan banyak hal sehubungan dengan masalah ini. Demikian telah kita baca dan dengarkan bersama-sama buku harian Santa Faustina hari ini. Kita akan lanjutkan bersama-sama besok di waktu yang sama. Berkah dalam.